Halo pedikers. Belakangan kita selalu saja melihat konflik peperangan yang tak kunjung reda. Dan sudah menjadi rahasia umum jika perang antara Israel dan Palestina berbuntut panjang. Rasanya mereka tak akan pernah berdamai. Karena kemarin, baru-baru saja warga Palestina dan polisi Israel bentrok di kompleks Masjid Al-Aqsa. Bahkan perselisihan itu terus berlanjut, baik Israel ataupun Hamas kini kembali saling serang. Tapi pedikers tahu nggak, jika Israel memiliki senjata terkutuk yang harus diwaspadai oleh Palestina maupun penduduk dunia. Kira-kira seperti apa alutsista itu dan seberapa hebat keganasannya? Mari kita bongkar. Ngomongin soal alutsista rasanya tak akan pernah habis. Selalu saja ada dan melahirkan produk terbaru. Apalagi di zaman serba modern sekarang, negara-negara di berbagai belahan dunia semakin berlomba-lomba untuk membuat perlengkapan militer agar ia menjadi jawara di dunia militer. Ya, misalnya Israel, negara yang rutin melancarkan amunisi ke Palestina itu, diketahui memiliki sebuah senjata terkutuk. Ya, terkutuk, karena Israel telah membuat alutsista yang bernama Iron Beam. Alutsista ini adalah senjata laser yang memiliki kecepatan 135.000 kali lebih cepat dari rudal hipersonik milik Putin. Dengan kecepatan seperti ini, Iron Beam dapat menghancurkan target di udara hanya dalam waktu 4-5 detik saja. Duh, keren juga ya. Sampai-sampai senjata ini hanya bisa ditembakkan ke non-manusia, karena Iron Beam tak bersuara, tak terlihat, dan mematikan. Keunggulan lain yang dimiliki Iron Beam adalah penggunaannya yang tak mahal dibanding dengan alutsista lainnya. Ya, sekali Iron Beam menembak, maka dana yang keluar sebesar $2.000 atau setara dengan 28 juta rupiah. Selain biaya pertembakan yang rendah, laser Iron Beam juga tak terbatas dan hanya memakai sedikit tenaga kerja. Sebab Iron Beam dirancang dengan sistem stand-alone dan dilengkapi teknologi pengawasan yang mampu mendeteksi bahaya. Senjata terkutuk ini sangat ampuh dalam menghancurkan roket jarak pendek, artileri, pesawat drone, dan bom mortir. Jangkauan penembakan yang dimiliki Iron Beam mencapai 7 km. Alutsista ini adalah pabrikan dari Rafael Advanced Defense System pada tahun 2014 lalu, dan direncanakan daya laser Iron Beam akan ditingkatkan menjadi ratusan kilowatt. Itu berarti Iron Beam akan lebih ganas dan mematikan dari yang sebelumnya. Wah, tampaknya Amerika dan Rusia punya saingan baru nih dalam dunia militer. Apalagi Israel juga didukung dengan 3 kekuatan militer utamanya, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Saat ini Israel memiliki jumlah tentara aktif sebanyak 176.500 orang dan 445.000 tentara cadangan. Jika ditotal berarti Israel memiliki 621.500 personil tentara. Selain tentara, Israel juga memiliki sejumlah alutsista. Dari segi angkatan udara, Israel memiliki total 456 pesawat militer, termasuk 241 pesawat tempur jet Sulaiman F-35, 23 pesawat serangan khusus, 15 unit pesawat transportasi, 154 unit pesawat latih, dan 23 pesawat misi khusus. Tak cuma itu saja, Israel juga memiliki 128 helikopter militer dan 48 helikopter serang. Di pertahanan darat, Israel memiliki 1.650 tank tempur, 7.500 kendaraan lapis baja, 650 unit self-propelled artillery, 300 unit artileri darat, dan 100 proyektor roket. Tapi dari segi rudal balistik, tak diketahui berapa jumlah alutsista ini. Cuma Israel mempunyai beberapa rudal mematikan. Di antaranya ada Arrow 3. Arrow 3 adalah rudal antibalistik exoatmosfer yang didanai dan dikembangkan bersama oleh Israel dan Amerika Serikat. Jika diluncurkan, Arrow 3 dapat memporak-porandakan daerah seluas 2.400 km. Dan menurut pihak Badan Antariksa Israel, Arrow 3 dapat berfungsi sebagai senjata anti-satelit yang akan membuat Israel menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu menembaki satelit. Selain Arrow 3, Israel juga mempunyai rudal balistik yang disebut Jericho 3. Alutsista ini merupakan rudal milik Israel yang memiliki daya jelajah paling jauh, yang saat diuji coba pada tahun 2011 lalu.
dan jelajah Jericho 3 ini berkisar antara 4.800 km hingga 6.500 km. Dan kabarnya, rudal ini diduga ditempatkan di gua bawah tanah dekat Tel Aviv. Nah, soal penyembunyian alutsista milik Israel ini tak diketahui pasti apa maksudnya. Mungkin Israel menyusun siasat baru untuk menghancurkan Palestina. Atau cuma sengaja dirahasiakan agar tak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Israel. Kalau menurut Berigers gimana ya? Lanjut, kemudian ada Delilah. Awalnya rudal ini didesain sebagai umpan untuk mengalihkan pertahanan udara musuh. Tapi kini Delilah berevolusi menjadi rudal subsonik yang juga dimanfaatkan sebagai rudal pesawat terbang. Delilah dikembangkan oleh Israel Military Industries atau IMI. So, rudal ini memiliki dua sayap seperti pesawat yang mampu menjelajah antara 250 hingga 300 km. Delilah pertama kali digunakan pada tahun 2006 oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon saat menyerang konvoi senjata pasukan Hizbullah. Hampir sama dengan rudal balistik jarak dekat satu ini, yaitu Popeye. Rudal ini mulai digunakan oleh Israel pada pertengahan dekade 1980-an dengan daya jelajah sekitar 80 km. Rudal Popeye membutuhkan seorang petugas untuk mengarahkannya ke target. Hebatnya, rudal ini sangat akurat, tapi memiliki beban yang sangat berat, sehingga tak bisa digunakan sebagai senjata pesawat tempur F-16 milik Israel. Tapi pada 1994, rudal Popeye mendapatkan pembaruan yang ekstensif. Hasilnya, rudal ini menjadi lebih ringan dan sekarang Popeye bisa dipasang ke pesawat tempur F-16. Tak sampai di situ saja, ternyata Popeye terus diperbaharui hingga akhirnya muncul varian baru, yaitu Popeye Turbo. Dan jelajah sebelumnya hanya 80 km, kini menjadi 200 hingga 350 km. Dan varian Popeye baru ini menjadi senjata pamungkas untuk kapal selam Israel. Dan soal kapal selam, Angkatan Laut Israel hanya memiliki 5 unit saja dibandingkan alutsista udara dan daratnya. Pertahanan Laut Israel kurang seimbang. Ya, mereka memiliki 65 unit armada laut, 4 kapal korvet, dan 48 kapal patroli laut. Diketahui pada tahun 2021 kemarin, Israel mempunyai anggaran pertahanan sebanyak 16,6 miliar US dollar atau setara dengan 238 triliun rupiah. Hal ini memungkinkan Israel menambah daya gedornya di laut, atau justru mereka membuat sebuah alutsista yang mega dahsyat kekuatannya. Kira-kira menurut Budikers gimana ya? Silahkan komen di bawah ya.